Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen pengampu, Bapak Nurdian Syah MPD, dan kepada teman-teman semua. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita kesehatan dan kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di kampus yang kita cintai ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Selamat berikan salam, marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, perkenalkan, nama saya Zikri Fajrin. Perkenalkan, nama saya Dina Jiporalase. Perkenalkan, nama saya Suci Herul Citra. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi tugas video kami mengenai tugas video pendidik Pancasila kelas C mengenai pro dan kontra terhadap hukuman mati terhadap para pelaku korupsi. Selamat pagi. Nah, sering kita dengarkan banyak sekali kasus-kasus korupsi yang terjadi di negara yang kita cintai ini, khususnya di Indonesia. Nah, bagaimana jika kita menerapkan apabila orang yang melakukan koruptor ini kita hukum mati? Mari kita dengarkan pendapat teman-teman kita. Menurut mereka bagaimana sih, setuju atau tidak adanya hukum mati untuk para koruptor ini? Ayo, ada mahasiswa yang lagi jalan sendiri, kita tanyai tentang bagaimana sih hukum mati ini kepada koruptor. Iya, ada yang bisa dibantu. Saya mau nanya, bagaimana sih pendapat kakak tentang misalnya berlakunya hukum mati di Indonesia untuk memberantas koruptor? Nah, menurut saya tuh setuju loh apabila korupsi itu yang melakukan yang koruptor itu ditindak pidana mati. Kenapa? Mana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 Ayat 2 dijelaskan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dapat dilakukan dalam keadaan tertentu, hukuman mati dapat dijatuhkan. Tindak korupsi itu juga banyak-banyak merugikan negara ya, Kak. Menurut saya sangat cocok sih hukuman mati bagi orang-orang koruptor yang melakukan korupsi itu. Nah, sebenarnya sekarang tuh hanya efek jera itu sebenarnya menurut saya itu adalah hukuman mati. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jika salah satu dari yang melakukan korupsi itu dilakukan hukuman mati memang sejelas-jelasnya, bahkan mungkin yang tindak korupsi atau para koruptor lainnya itu akan bersifat jera ya buat mereka. Nah, tapi namun sayang sampai saat ini saya belum menemukan hukuman mati bagi pihak-pihak koruptor yang melakukan korupsi ya, Kak. Namun sayangnya mungkin pemerintah belum melakukan sistem itu ya, karena yang saya lihat di berita-berita ada yang dinyatakan hukuman mati tetapi tidak ada yang sama sekali dijalankan. Bahkan hukuman mati itu bisa disogok dengan uang. Nah, karena dia tuh menyebabkan negara itu pendapatannya semakin menurun karena adanya tindak korupsi. Gitu sih pendapat saya, Kak. Coba kakak berikan contoh bagaimana sih tindakan korupsi itu? Nah, sebagai yang kita lihat pada kasus Setia Novanto, dia merugikan negara loh sampai 2,3 triliun ya, Kak. Nah, itu tuh sangat membuat kita shock ya mendengarnya karena negara itu memiliki kerugian yang sangat-sangat tinggi ya, Kak. Nah, tentu saja itu bakalan berdampak pada efek masyarakat kecil di bawah. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Dia saja mengkorupsi tentang EKTP. Nah, namun sayang kasus Setia Novanto itu hanya di penjara hanya 15 tahun loh, teman-teman. Cobalah bayangin kalian, itu tuh dia menyebabkan kasus kerugian negara sampai 2,3 triliun dan hanya dihukum 15 tahun penjara. Saya sangat tidak efektif sih hukuman yang diberikan kepada dia. Sebenarnya hukuman mati itu perlu sih, karena menurut saya itu setuju, karena itu merupakan efek jera yang paling efektif bagi pelaku-pelaku koruptor. Karena satu yang melakukan pasti akan membuat mereka sendiri trauma atau tidak ingin melakukan lagi, karena mereka berpikir nasib yang mereka alami bakalan sama dengan yang hukuman mati. Itu sih pendapat saya. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Nah, itu dia tadi pendapat dari salah satu mahasiswa. Mari kita cari pendapat lainnya terhadap mahasiswa lainnya. Bagaimana sih menurut dia hukuman mati ini yang diberlakukan untuk pelaku koruptor? Ayo. Mana ya?
itu dia ada salah satu mahasiswa yang lagi sendiri. Ini sih Bang, boleh nanya, bagaimana sih pendapat Abang tentang hukuman mati bagi pihak-pihak koruptor? Kalau menurut saya, hukuman mati bagi pihak-pihak pelaku koruptor tersebut merupakan seperti kayak itu tuh melanggar hak asasi manusia nggak sih? Soalnya kan seperti yang kita ketahui, hak asasi manusia itu salah satunya adalah kita tuh kan berhak untuk hidup gitu. Jadi kalau misalnya pelaku koruptor tersebut dihukum mati, otomatis itu melanggar hak asasi manusia, Kak. Jadi itu tuh kan kayak melanggar hak asasi manusia, dan juga nanti dia tuh juga kasihan juga keluarganya gitu, Kak. Nanti kan keluarga yang ditinggal tuh kan nanti gimana nasibnya kan gitu. Kalau misalnya apalagi kalau misalnya dia kepala keluarga pelaku koruptor tersebut, nanti juga keluarga yang ditinggal tuh kasihan lah kita kan sama keluarga yang ditinggal. Terus di sana kalau misal nih ternyata pelaku koruptor tersebut tidak terbukti salah rupanya, tetapi dia sudah dijerat hukuman mati. Nah, itu kan juga ribet juga nanti kan, karena hal tersebut. Sementara udah dijatuh hukuman mati, tapi ternyata dia dinyatakan tidak bersalah. Lalu seharusnya pelaku koruptor tersebut diberikan bimbingan, dikasih penyuluhan tentang bahayanya, tidak baiknya perilaku korupsi tersebut. Nah, dari penyuluhan tersebut ntar bisalah tuh kita mengurangi pelaku-pelaku koruptor yang ada di negara kita, dan juga pelaku koruptor tadi. Jadi menurut Abang, setuju atau tidaknya ada hukumannya pidana mati? Kalau menurut saya sih, Kak, saya kurang setuju, karena ya seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Terima kasih ya Bang. Ayo. Nah, kalau menurut saya sendiri sih, pendapat saya bagaimana berlakunya hukum mati ini, saya masih netral aja ya. Bagaimana kebijakan pemerintah saja, karena seperti kita ketahui tadi, kakak-kakak tadi menganggap hukuman mati itu setuju, dan abang-abang tadi itu menganggap tidak setuju. Saya masih netral aja ya, bagaimana keberlanjutan selanjutnya, karena ini semua hanya ada di tangan hakim dan undang-undang dasar yang telah ditetapkan oleh negara Indonesia. Saya tanya jawab pada hari ini tentang mengenai kasus korupsi yang akan dihukum mati menurut pendapat teman-teman kita. Bye-bye. Terserah kamu lah. Melakukan sistem itu ya, karena Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Pasal mas. Astagfirullah. Ikan hiu makan tomat. I love you. Maaf ya, nggak nyambung. Licensing dia.